Oke, oke. Ya, pagi teman-teman. Hari ini saya mau jelasin tentang Law of Attraction. Nah, ini kita udah kumpulin beberapa materi ya, yang mana buat teman-teman saya harap sih kita bisa bantu ya belajar bareng ya gitu dari Law of Attraction ini. Atau di sini ada yang udah pernah baca buku atau baca-baca atau ikut seminar gitu udah tahu tentang law of attraction, ada yang udah tahu belum kira-kira? Coba chat Pernah, tapi aja. lupa. Lupa ya. The Sebenarnya sadar Secret. ya, ada yang mau cerita? Ya, The Secret, benar. Ada lagi? Sebenarnya nggak cuma The Secret doang gitu loh. Sebenarnya sadar nggak sadar di dalam hidup kita ini ya kita udah memakai prinsip law of attraction gitu. Ya sadar nggak sadar, ada di alam bawah sadar, ada juga yang di alam sadar kita. Nah, tujuannya kita mau belajar hari ini law of attraction itu apa sih? Karena dengan kita dengan kita memakai prinsip law of attraction ini, kita akan bisa memacu diri kita lagi menggunakan senjata ini untuk mencapai semua impian-impian kita gitu. Nah, kalau kita udah bisa mencapai impian-impian kita dengan lebih mudah lagi, karena kenapa? Karena nanti kita akan saya akan kasih contoh banyak orang dan tokoh-tokoh besar yang mencapai mimpi-mimpinya cuma dari prinsip law of attraction ini. Ya, kita mulai aja ya. Saya share screen. Nanti kalau mau nanya, tanya aja ya. Udah ya, oke. Law of attraction. Nah, dalam kaitannya dengan berjualan properti. Jadi itu kita bisa memakai law of attraction ini nggak cuma dari nggak cuma berjualan properti doang sih. Sebenarnya prinsip-prinsip kehidupan kita juga kita bisa pakai dan memakai law of attraction ini. Nah, sebelum masuk, saya akan jelasin dulu maksudnya apa sih law of LA. Keganti ya? Udah ya? Halo? Udah. Udah ya? Oke. Law of attraction atau kita sebutnya LOA ya, merupakan suatu hukum tarik-menarik yang kita inginkan menjadi kenyataan. Nah, LOA itu adalah salah satu hukum dasar dalam pikir. Jadi sebenarnya kalau yang tahu itu LOA itu kan mungkin ada beberapa pengertian adalah visualisasi. Cuma sebelum kita memvisualisasi, membayangkan dengan semua panca indera, kita perlu kita mengenal dengan tepat pikiran kita sendiri. Maksudnya pemikiran kita sendiri itu apa sih? Nanti kita akan bahas di slide yang berikutnya ya, mengenal dengan diri kita sendiri, termasuk dengan kita kan di sini kan masing-masing pasti punya namanya kepercayaan kita sendiri ya, kepercayaan agama segala macam. Kita harus mengenal satu diri kita, juga dua mengenal Tuhan kita dan diri kita juga gitu. Jadi kita harus mengenal Tuhan dengan baik, apa aja yang dimakannya, maksud-maksudnya, ajarannya dengan tepat, baru kita juga mengaplikasikan ke dalam pikiran kita sendiri. Nah, bayangannya apa sih, implikasinya apa dengan kehidupan kita? Nah, kita akan bahas semua contohnya ya. Banyak orang menyebutkan LOA itu tetapi tidak paham artinya, bahkan tidak memahami berbagai istilah lain di dalamnya. Memang secara harfiah berarti hukum tarik-menarik. Tapi kita harus paham gitu dengan benar apa yang ditarik dan apa yang menarik. Karena sebenarnya menarik kejadian itu adalah pikiran kita sendiri gitu. Untuk menerapkan LOA dalam kehidupan, kita harus terlebih dahulu memahami bagaimana cara kerja pikiran yang dengan benar. Nah, dengan benar itu ada 3 hal dalam LOA. Yang paling penting adalah perhatian atau fokus. Nah, ketika kita menjalani hidup, seringkali fokus kita ada namanya fokus positif dan ada namanya fokus negatif. Ya, sering nggak sih teman-teman di sini yang
berfokus secara otomatis sebelum muncul suatu kejadian, pemikirannya ambil negatifnya dulu. Coba deh di sini sharing. Ada nggak yang kayak gitu? Yang suka ada kejadian apa, mikirnya negatifnya dulu. Kalau nggak. Atau di chat, ada nggak kira-kira? Ada ya. Contohnya misalkan mau ketemu customer, sebelum ketemu udah pemikirannya ini orang kayak beli deh. Ini orang kayaknya nggak sanggup beli, atau chat lah customer. Itu kan ambil negatifnya dulu ya, fokus pada negatif. Atau yang berikutnya, kita berada dalam lingkungan yang negatif, lingkungan yang teman-temannya dalam menilai ambil sisi negatifnya dulu, bukan sisi positifnya. Ada nggak yang kayak gitu? Atau ada nggak pernah ketemu lingkungan yang seperti itu? Pernah. Kira-kira pernah ya, pasti ya. Nah kita sebagai manusia, prinsip dasar dari law of attraction itu adalah berpikir positif terlebih dahulu, gitu loh. Karena apa yang kita pikirkan positif akan menarik hal positif. Kalau kita berada dalam lingkungan yang negatif atau pemikiran kita negatif, yang tertarik adalah negatifnya terlebih dahulu. Gitu. Contoh adalah ketika orang kayak nggak bakal beli, orang kayaknya nggak bakal beli. Padahal belum tentu dia nggak mau beli loh. Jadi memang dia nggak mau beli. Cuma kita harus pemikiran positif dulu, dia mau beli. Kenapa? Dia nanya aja artinya dia udah niat. Tinggal bagaimana niat dia tersalurkan dengan hal-hal yang dia butuhkan gitu loh. Kadang-kadang kalau kalian udah underestimate duluan, otomatis pasti kalian punya salurkan orang negatif. Dan ketika kalian salurkan orang negatif, itu pasti udah lemes duluan sebelum ngelayanin customer, pasti udah lemes duluan, benar nggak sih? Jadi hati-hati, pilihlah lingkungan yang positif. Lingkungan pikiran kita lebih maju dan lebih positif lagi. Jadi kalau kita ketemu orang-orang yang negatif, pemikiran negatif, udah lebih baik skip aja. Karena kenapa? Saya nggak sadar, dia ngomong hal negatif, mungkin pemikiran kita nolak, tapi itu masuk ke dalam hal alam bawah sadar kita. Sadar nggak sadar, banyak loh yang kayak gitu. Yang kita dengar satu hal, contoh, ini memang fakta, Indonesia mengalami resesi. Tapi apakah semua orang mengalami resesi? Enggak juga. Ada orang-orang yang mengalami kemakmuran di masa-masa seperti ini. Tapi secara sadar nggak sadar, di dalam diri kita, pasti kebawa nggak sih ke pemikiran, Indonesia lagi susah nih. Kayaknya gue juga bakal susah nih kayaknya. Bener nggak sih? Ada nggak yang sadar nggak sadar ketika terjadi suatu hal, akhirnya nih muncul berita Indonesia resesi, ada yang nggak mau beli, dihubung-hubungkan dengan Indonesia resesi. Kayaknya sih Indonesia karena resesi ini. Jadi udah negatif duluan gitu. Padahal sebenarnya nggak semua orang kayak gitu di masa seperti ini. Ada juga orang-orang yang tetap jualannya banyak gitu. Nah, hati-hati dengan fokus dan perhatian kita. Nah, yang kedua adalah terkoneksi. Terkoneksi itu masih dimana ketika kita fokus kepada satu hal, kita kan terkoneksi pada hal tersebut. Contoh, siapa di sini yang saya ambil contoh. Kita lagi ngomongin fokus sama mobil Mercy atau mobil warna hijau. Ketika kita fokus sama mobil Mercy dan mobil warna hijau, ketika kita di jalan, mobil hijau kan sebenarnya jarang. Tapi ketika kita di jalan, kita akan menemukan beberapa mobil yang warna hijau. Pernah nggak kayak gitu? Atau Mercy, kita lagi ngomongin Mercy. Tiba-tiba di jalan kita lihat mobil Mercy. Misalkan warna merah. Kalau kalian belum pernah coba, besok-besok coba praktekin. Hari ini saya mau cari mobil warna hijau. Dengan pemikiran kita,
menujuin dulu mobil warna hijau. Pasti nanti ketemu tiba-tiba mobil warna hijau, mobil warna hijau, mobil warna hijau. Coba kalau yang udah pernah tes pasti tahu. Kalau yang belum pernah tes, silahkan besok-besok dites. Ya, coba dites deh di jalan. Ngomongin dulu bareng-bareng. Kita hari ini kita mau coba lihat ada nggak mobil hijau di jalan. Nah, itu namanya terkoneksi. Jadi positif atau negatif itu kalian akan terkoneksi. Ya, saya mau beli Mercy ya nanti ya. Ya, positif atau negatif tetap kita akan terkoneksi pada hal-hal tersebut, positif atau negatif. Baik, buruk, semua ada koneksi. Nah, yang ketiga adalah vibrasi. Vibrasi itu ada dua, vibrasi yang kuat dan vibrasi yang lemah. Vibrasi yang ya kita ambil gampangnya adalah vibrasi yang positif sama vibrasi yang negatif. Nah, vibrasi ini nanti akan kita bahas lebih lanjut nih. Vibrasi, maksudnya apa sih? Vibrasi itu ada satu dorongan kuat yang kita ini ketika kita fokus dan kita terkoneksi, kita kenapa bisa ketemu? Karena ketika kita memfokuskan pada satu hal, kita mengirimkan getaran tersebut kepada alam, gitu loh. Atau kita sebutnya ada kalau orang yang nggak biasanya orang-orang umumnya sebutnya alam. Tapi kalau kita yang anggap kita beragama gitu ya, misalkan dalam Islam atau Kristen atau dan lain atau agama lainnya, kita sebutnya getaran itu ya kepada kita permohonan kepada Tuhan gitu. Nah, ketika kita memohon kepada Tuhan nih, kita sebutnya adalah LOA ini satu konsep. Kalau Kristen dia adalah iman dan kita berharap dulu kita punya iman, maka semesta akan mendukung, Tuhan akan mendukung kita. Ya, gampangnya kalau dalam Kristen adalah minta maka akan ketuklah, maka kau akan buka, gampangnya begitu gitu loh. Kalau dalam Islam ada juga gitu loh. Ya, jadi kita berusaha, maksudnya kita percaya dulu dan kita akan berusaha sisanya Tuhan kerjakan untuk kita. Itulah vibrasi yang kuat. Gitu. Ada juga vibrasi yang lemah, itu contohnya kita mau sesuatu dengan atas dasar marah. Contoh, kita marah karena marah atau kita karena iri, cemburu, memang itu bisa mendorong juga termasuk iri, cemburu, marah. Tapi itu kan hal yang positif dan itu biasanya sebutannya hanya force lah, sebutannya itu hanya sementara atau lemah gitu loh. Cuma sebentar doang, bukan yang berkesinambungan. Ini benar, Chan. Yuk, mulai, Chan. Udah. Ya, oke. Nah, sebelum mengenal LOA lebih jauh, kita perlu namanya mengenal law of vibration ini, yaitu vibrasi. Nah, pada dasarnya tubuh kita itu memancarkan namanya energi. Vibrasi kuat bila kita berperasaan positif, vibrasi lemah bila kita berperasaan negatif. Kita butuh vibrasi kuat agar bisa menarik hal yang kita visualisasikan. Jadi LOA dan LOV itu adalah saling berkaitan. Nah, contoh vibrasi yang positif itu ya contohnya gini loh. Ketika kita melihat sesuatu yang kita inginkan dari hidup orang lain gitu. Kita mensyukuri hidup mereka itu bahagia gitu loh. Kita mensyukuri hidup mereka bahagia dan kita mendoakan dia lebih berkah lagi. Dan kita positif, kita ikhlas kepada Tuhan, kita bilang kita juga mau seperti itu, tapi kita melihat hidup orang tersebut kita bahagia gitu. Tapi saya kasih contoh vibrasi yang negatif itu adalah ketika contohnya kita iri terhadap kehidupan orang lain. Pernah nggak sih kalau kita lihat orang yang berhasil iri gitu loh? Atau jangan-jangan pernah nggak sih kita lagi kompetisi seperti ini? Kompetisi ini bukannya kita berharapnya semuanya saling mendukung, saling menang, saling achieve gitu. Tapi malah berharapnya semoga dia gagal, semoga dia nggak terjual lebih banyak daripada gua gitu loh. Pernah nggak sih ada terbesit pemikiran seperti itu gitu loh? Ya kalau ada pun sebenarnya wajar-wajar aja, tapi sebenarnya itu namanya vibrasi yang negatif. Tapi saya harap
lebih baik memang kita punya vibrasi yang positif. Artinya apa? Kita saling mendukung supaya kita saling achieve. Dan ketika kita saling achieve, ketika saling positif, saya berharap yang lain bisa jualan lebih banyak lagi. Yang lain, dengan kita mendoakan yang lain bisa jualan lebih banyak lagi. Secara otomatis, kita juga mendoakan diri kita akan lebih banyak berkat juga gitu loh. Makanya kenapa kita ya ada konsep semakin banyak kita memberi, semakin banyak kita diberi. Memang bukan orang yang beri langsung gitu loh. Bisa jadi memang Tuhan yang ganti gitu kan. Nah, itu namanya vibrasi positif dan vibrasi negatif. Ya, di sini biar nggak perlu dijawab, biar kalian koreksi aja diri sendiri. Pernah nggak hidupnya kaya raya, berhasil? Rasanya tuh bukan rasanya senang lihat mereka, tapi iri lihat mereka gitu. Berharap mereka gagal atau ketika kompetisi berharap nilainya mereka itu jelek gitu. Bukannya berharap misalkan nilai mereka yang terbaik, tapi kita lebih baik lagi, satu langkah lagi. Itu dua hal yang berbeda. Ada yang orang menang dari yang terburuk, ada yang kita memang menang dari yang terbaik gitu. Ada dua hal yang berbeda gitu di situ. Nah, jadi hukum vibrasi ini adalah vibrasi yang positif. Kita mendoakan, harus dasarnya itu adalah hal yang positif. Ya, ketika kita positif dan ikhlas, semuanya akan berbalik baik kepada kita. Ya, contoh yang paling simpel adalah, pernah nggak sih, contoh law of attraction yang paling simpel ya, kita kirimkan getaran. Pernah nggak kalian pengen banget bangun pagi jam 6? Set alarm jam 6. Biasanya 10 menit sebelum jam 6, sebelum alarm berbunyi, atau 2 menit, 3 menit sebelum alarm berbunyi, kalian udah bangun. Pernah nggak kayak gitu? Sering. Ada lagi yang lain? Atau pernah nggak kalian mau makan sesuatu, pas mau makan sesuatu, tiba-tiba ketemu tokonya, maksudnya tiba-tiba ketemu orang yang jualan, atau bahkan pernah nggak kalian baru kita mikirin sesuatu, mikirin ketemu orang itu, tiba-tiba nggak sadar ketemu. Pernah nggak? Pernah. Nah, itu sebenarnya konsep dasar yang simple, dari law of attraction gitu loh. Apakah itu memang kejadian yang kalau memang semua orang pernah ngalamin, maksudnya pernah ngalamin, apakah itu memang hal yang maksudnya kita sebutnya hal yang tiba-tiba kah? Apakah itu memang kebetulan kah? Atau memang itu sudah disetting sebelumnya? Secara alam bawah sadar kita, sebelum muncul di alam sadar kita, itu kan kita menginginkan sesuatu, betul ya? Makanya bisa muncul getaran tersebut, dan getaran tersebut terkirim, artinya frekuensinya terkirim, dan ketika frekuensinya terkirim, hal tersebut akan berbalik kepada kita. Akhirnya kita bisa bangun jam 6 yang kita pengen, sebelum alarm berbunyi kita udah bangun duluan. Nah, ketika kita misalkan mau makan sesuatu, tiba-tiba dikirimin sesuatu, atau kita ketemu tokonya, ketemu orang tersebut, tiba-tiba ketemu. Nah, bayangkan kalau kalian menggunakan hal tersebut dengan closing. Kita mau closing. Setiap hari kita nanami pemikiran tersebut. Apa nggak luar biasa? Gitu kan. Nah, kita lanjut dulu ya. Nah, syukur atas banyak apapun, bersyukur. Itu yang paling penting, bersyukur. Baik maupun buruk. Apapun yang terjadi dalam hidup kita itu sebenarnya pelajaran. Mau baik atau buruk. Ingat, hal yang baik disyukuri, hal yang buruk kita atau kan orang lain. Tapi pelajaran apa yang bisa kita ambil? Ada juga kita untuk melatih pikiran itu untuk selalu memikirkan hal-hal yang menyenangkan. Ada yang cepat untuk berubah feel bad menjadi feel good, tapi ada juga yang lama, konsisten selalu bisa feel good. Jadi tanamkan perasaan senang, tanamkan perasaan positif, tanamkan
menghilangkan bersyukur. Kalau kalian mau belajar hal yang paling simpel, gimana bisa setiap hari nggak ada feel yang cuma satu, bersyukur. Artinya apa? Dari 1000 hal yang buruk terjadi dalam hidup kita, cari satu hal yang bisa membuat kita bersyukur. Satu hal yang kita bisa bersyukur kepada hidup kita. Hidup kita akhirnya bisa lebih senang gitu loh. Contohnya apa? Hari ini kita semua kejadian sial. Contoh, closing nggak jadi, ketemu orang janji di PHP 5 orang, contoh lah ya, di PHP 5 orang, terus udah mau deal, tiba-tiba nggak jadi. Tetap bersyukur. Hal apa sih yang bisa disyukurin? Satu, kita masih bisa hidup. Kedua, kita masih bisa makan. Ketiga, masih ada kesempatan hari esok kita bisa ketemu klien yang baru. Pernah nggak sih kalian berpikir hidup kalian, contoh di PHP lah. Contoh ya, kita ngomong contoh di PHP. Kalian mungkin ibaratnya gini, di sini ada yang naik motor, ada yang naik mobil. Ya, di sini ada yang naik motor, naik mobil. Ada yang naik mobil hujan-hujanan di PHP-in. Tapi sadar nggak sih, itu ada orang lain yang naik motor, udah naik motor jauh-jauh di PHP-in lagi. Tapi responnya kadang-kadang ada yang misalnya di PHP-in aja masih ngedumel. Tapi ada yang naik motor hujan-hujanan aja masih pemikirannya mungkin dia lagi nggak bisa reschedule hari, mungkin tetap follow up lagi, akhirnya bisa jadi. Saya pribadi sekarang mungkin kalian lihat saya naik mobil gitu ya, tapi dulu saya nggak punya mobil, saya selalu naik motor gitu kan, naik motor dan bahkan hujan-hujanan. Apakah setiap minggu saya pergi selalu jadi? Kan nggak juga gitu loh. Apakah setiap minggu pergi pasti di PHP-in? Ya nggak juga, cuma ada aja di PHP. Ada juga yang udah ketemu nggak beli. Tapi kenapa saya selalu berpikir positif? Karena saya berpikir negatif. Ini orang kayak nggak bakal beli. Saya datang malas-malasan, akhirnya saya telat, dia akhirnya beli sama in-house, beli sama orang lain. Apa nggak pedih itu rasanya gitu? Nggak tahu deh, di sini ada yang pernah nggak kayak gitu rasanya. Tapi intinya gini loh, daripada saya menghadapi namanya saya lebih baik saya memastikan ketidakpastian itu dengan tangan saya sendiri daripada dengan pemikiran saya yang enggak gitu loh. Lebih baik saya datang, saya pastikan bahwa mendingan saya berasumsi dia nggak bakal beli. Gitu. Itu yang paling penting. Ketika dia nggak beli pun, kita tetap bersyukur karena ini memang pekerjaan kita, pengorbanan kita untuk mendapatkan uang. Kalau kita memang berkorban, pasti hasilnya mendapatkan sesuatu yang lebih lagi gitu. Ya, nah itulah bersyukur selalu dengan apa yang kalian punya, apa yang kalian miliki. Masih bisa bernafas, bersyukur. Ibaratnya masih punya keluarga, syukur. Masih bisa hidup, masih bisa makan, itu udah bersyukur. Banyak di luar sana orang yang nggak bisa. Coba kalian pikirkan orang-orang yang lahir di negara-negara termiskin di dunia, apakah dia punya kesempatan yang sama dengan kita? Enggak. Mereka punya pendidikan yang sama dengan kita, punya link kepada contohnya punya kepada internet aja belum tentu punya gitu loh. Mereka yang lahir di pedalaman, bagaimana mereka menghadapi kehidupan? Apakah mereka punya kelebihan yang sama dengan kita? Coba kalian renungin masing-masing. Kita sudah punya banyak kelebihan, banyak tools yang untuk membuat kita maju dan membuat kita mencapai apa yang kita impikan. Kalau kalian misalkan belum bersyukur dengan itu semua, lihatlah mereka. Mereka masih tetap bisa bersyukur dengan apa yang mereka miliki. Makanya hidupnya masih bahagia. Ada juga sih yang nggak bahagia, ya kan. Nah, ini memang perlu melatih diri, perlu sering-sering membaca buku tentang vibrasi, praktekkan, bergaul dengan orang-orang positif. Karena bergaul dengan orang-orang positif akan membawa pemikiran-pemikiran yang positif. Pemikiran yang positif akan membawa kita terkoneksi. Dan ketika terkoneksi, kita akan memberikan vibrasi atau getaran
yang positif kepada semesta yang akan mendukung kita. Tuhan yang akan mendukung kita. Vibrasi kuat itu menggunakan nilai-nilai moral seperti bersyukur, tulus, pengertian, kasih sayang, sabar, penghargaan, dan lainnya. Jadi hal-hal yang positif itu akan menjadi power yang mendorong menjadi lebih kuat. Beda dengan hal-hal negatif. Hal-hal negatif, iri, dendam, semua memang bisa mendorong juga. Tapi itu force, hanya sementara. Gitu, nggak akan memuaskan hasrat dan pikiran kita. Nah, salah satu tambahannya adalah your motion create your emotion. Jadi kalau kita merasa sedih, kita coba deh yang pernah ngerasain sedih loncat-loncat, atau yang lagi mau nangis lihat ke atas, nangisnya susah atau gampang sih, gitu, atau lagi loncat-loncat gitu, atau badannya dibalik gitu, atau kita emosi kita lagi lemes tapi kita coba jogging lari gitu. Jadi lemes, masih lemes sih rasanya gitu. Nah, itu adalah cara instan merubah emosi kita. Cara instan merubah apa yang kita feel bad menjadi feel good. Coba deh, pernah nggak kalian lagi sedih, coba mulutnya dibikin senyum. Tiba-tiba perasaannya berbeda nggak? Coba praktek dulu deh. Yang sekarang lagi biasa aja, senyum gitu. Pasti ada suatu hal yang berbeda nggak? Ada. Nah, kalian ada, ya. Jadi your emotion create your emotion gitu loh. Ingat aja nih rumus simpel ini nih. Kalau kalian lagi merasa feel bad, lagi gerutu, jangan lanjutin gerutu. Coba kalian denger musik yang happy-happy. Coba kalian lari-lari kecil sambil senyum. Pasti berubah deh, instan berubah, walaupun kecil atau gede dampaknya. Tapi kalian tes aja, gitu. Jadi ingat rumus ini ya. Ada yang lagi ngalamin hal-hal yang buruk, silahkan kalian coba, gitu. Ya, oke. Nah lanjut. Tokoh-tokoh yang pernah menggunakan LOA. Apakah kalian tahu penciptaan pesawat terbang? Lanjut Mas, lanjut slide-nya. Ini kayaknya dari tadi nggak kerubah ya, cara menggunakan vibrasi itu ya. Ya udah nggak apa-apa. Oke, tokoh-tokoh dunia yang menggunakan LOA. Udah nggak apa-apa, yang ini aja. Pesawat terbang oleh Wright bersaudara. Kalau kalian sering baca cerita-cerita kayak gitu, dibuat, dia buat dulu baru jadi pesawat terbang, atau udah ada dalam pikiran dia gambarnya pesawat terbang, baru jadi pesawat terbang? Menurut kalian? Dia kepengen terbang. Nah, dia kepengen terbang. Baru kedua, atau belum? Pasti mereka menciptakan sesuatu. Sudah ada gambaran desainnya terlebih dahulu di dalam pemikiran dia. Baru tercipta barang tersebut, gitu loh. Baru tercipta pesawat terbangnya tersebut. Ya, di dalam pemikiran mereka tuh udah ada pikiran terbang dan pemikiran berhasil terbang dan pemikiran pesawat terbang tersebut gambarannya terjadi. Makanya terjadi. Artinya adalah kalau kita bisa menggambarkan closing setiap hari di dalam pikiran kita by design, ya itulah akan terjadi juga gitu loh. Kalau kita aja nggak pernah mikirin ya susah juga ya. Kalau kita nggak pernah membayangkan kita closing ya susah juga gitu loh. Kedua, penciptaan lampu oleh Thomas Alva Edison. Ini cerita yang benar-benar epic sih menurut saya. Karena kenapa? Dia sudah menciptakan lampu dalam pemikirannya dia. Dia mengalami 1000 kegagalan. 1000 kegagalan. Tapi dia bilang, itu bukan kegagalan, tapi itu adalah proses. Artinya apa? Dia selalu percaya dia akan berhasil. Makanya dia ketemu namanya lampu itu di percobaan yang ke 1000 sekian. Kalau dia nggak kalau dia menganggap tercipta namanya lampu, tapi dia udah yakin dan pemikirannya ini ada
Dan dia berusaha terus-menerus sampai benda ini sustainable. Seorang pianis misalnya, bahwa ia sedang berlatih piano. Pada saat pentas ternyata hasilnya tidak jauh berbeda dengan para pianis lainnya berlatih menggunakan piano sungguhan. Nah, setelah ini saya akan bahas juga seberapa berbahayanya sih LOA ini kalau kita nggak kontrol dengan baik. Lanjut dulu slide berikutnya. Halo. Keren nih, Arthur. Ya, lanjut. Masih ada lagi contoh-contoh lainnya. Sebentar. Nah, agak kecil ya. Aktor. Ya. Saya tahu. Nah, mengikuti Olimpiade, dia mengalami kesulitan hingga salto. Nah, tapi dia melakukan, selain setiap melakukan latihan gerakan, dia melakukan afirmasi, visualisasi, dan kekuatan pikiran. Dia selalu dihantui oleh rasa cemas, kemungkinan salah, takut mengalami kegagalan, dan bakal terjatuh. Sering nggak sih kita ketika mau ketemu klien, udah pikir positif, tapi tetap aja ada pikiran, atau bayangan-bayangan, ini orang kayak nggak beli deh. Tiba-tiba muncul bayangan, saya nggak jadi deh, saya nggak mau deh. Atau pemikiran suara-suara seperti itu. Ada nggak sih? Ya saya yakin ya nggak cuma saya pun dan lain-lain, saya rasa pasti ada lah gitu. Tapi Rebecca Owen ini menggunakan pendekatan yang lebih radikal, yaitu pendekatan visualisasi. Jadi Rebecca Owen ini membayangkan gerakan hingga salto secara rinci terus-menerus, membayangkan seolah-olah berhasil menguasai gerakan tersebut. Akhirnya Rebecca Owen berhasil melakukan gerakan tersebut dan keluar sebagai juara Olimpiade. Lanjut. Andre Agassi, petenis profesional. Dia memenangkan 8 Grand Slam. Ya, dianggap sebagai salah satu pemain terbaik sepanjang masa. Lebih dari 100 kali memenangkan pertandingan di Wimbledon. Kunci suksesnya adalah visualisasi. Ia selalu memvisualisasi dirinya lebih muda 10 tahun, sehingga memiliki energi yang luar biasa dan memvisualisasi kemenangannya secara konsisten. Jadi dia sebelum menang, dia sudah selalu membayangkan dia menang terlebih dahulu. Jadi kalau kita mau crossing, kita bayangin kita menang lebih dahulu. Michelangelo, dia bilang, saya tidak menciptakan patung tersebut. Patung itu sudah ada dalam batu yang saya pahat. Saya hanya membuang bagian-bagian yang tidak perlu. Maksud Angelo adalah ketika dia hendak membuat patung, dia terlebih dahulu membuat dan menghadirkan bayangan dalam bentuk patung tersebut untuk dihasilkan. Bayangan itu secara utuh dihasilkan dalam benak pikirannya. Nah, kalau mau baca lebih banyak lagi, ada linknya saya kasih itu, bisa baca-baca juga. Ya, lanjut aja. Nah, Kampuhan, udah lanjut nih, udah pencet lanjut dong, share screen. Halo? Oh, udah ya. Bila kita memfokuskan suatu hal yang positif, akan membawa hal yang positif dalam hidup. Sebaliknya, bila kita negatif, akan membawa hal-hal negatif dalam hidup kita. Mulai fokus pada hal-hal yang positif, indah, dan bersyukur. Bukannya nggak ada hal negatif, ada. Nyata nggak sih hal negatif? Ada dan nyata. Tapi kita fokus kepada hal-hal yang positif dan berdampak membawa hidup kita. Gitu. Sekalipun itu sulit, latih. Caranya gimana? Berdoa, ikhlas, dan bersyukur kepada Tuhan. Setiap hari berdoa, ikhlas, dan bersyukur kepada Tuhan. Dan percayalah, kita sudah diberi. Contohnya apa? Terima kasih, ucapkan terlebih dahulu. Terima kasih saya bulan ini saya udah closing
100 juta. Walaupun belum, kita udah meyakini, kita udah closing 100 juta. Ya, itu contohnya kita bersyukur dan kita menggunakan namanya iman. Ya, kalau kita sebutnya iman itu adalah vibrasi yang kita kirimkan. Ya. Lanjut dulu mewujudkan LOA. Lanjut. Ya. Nah, LOA itu adalah hukum. Jadi artinya if you want something, the universe will give it to you. Ya. Jadi kalau kita ingin mewujudkan LOA, maka kita harus memahami hal tersebut seperti ini. 1, berpikir positif dan melakukan tindakan. LOA tidak akan bisa tercapai atau terwujud jika tidak diimbangi dengan tindakan. Ya. Jadi nggak cuma visualisasi, pemikiran doang, itu bisa. Kalau di dalam Alkitab orang Kristen, ya pasti kalian akan menemukan namanya iman tanpa perbuatan sama dengan mati. Artinya apa? Kalau kita punya iman tapi kita nggak melakukan sesuai dengan apa yang kita percaya, ya percuma gitu loh. Kalau kita punya iman, kita bisa closing tapi kita nggak mau survei, kita nggak mau ketemu orang, kita nggak mau follow up, bisa nggak sih closing? Saya rasa sih itu namanya tidak beriman gitu loh. Ya kan, kalau kita nggak melakukan hal yang kita visualisasi ya. Nah, melatih otak untuk berpikir positif membuat Anda menemukan atau melakukan hal-hal yang tepat untuk dilakukan. Apabila Anda menginginkan suatu hal tanpa adanya tindakan, maka ibaratnya Anda hanya bermimpi atau tidur saja. Ya. Dan kedua, fokus kepada hal-hal yang ingin Anda wujudkan. Semakin kuat perasaan Anda terhadap suatu hal yang Anda wujudkan, semakin cepat Anda mendapatkannya. Anda harus tetap fokus, walaupun ada halangan atau rintangan yang menghalangi Anda mencapai yang diinginkan. Anda harus selalu fokus dan mengingat tujuan awal sehingga pikiran dan perasaan Anda tidak buyar. Jadi kita perlu namanya kita menanamkan pikiran-pikiran ya, dan ketika kita nggak itu lah, ketika kita ditolak, saya tanyain, apakah pernah ada cerita ada orang nggak ditolak di dunia ini? Saya rasa selalu pernah ada cerita ditolak lah di dunia ini. Nggak pernah ada namanya orang 100 kali nawarin 100 kali berhasil. Mustahil lah, saya rasa. Jadi artinya adalah apa? Kalau ditolak itu adalah wajar gitu loh. Kalau berhasil juga itu wajar. Jadi kalau kita namanya 10 kali ditolak, 1 kali berhasil, ya memang itu wajarnya gitu loh. Anggaplah kalau enggak 100 kali ditolak, 1 kali berhasil. Ya itu wajar gitu loh. Jadi jangan menganggap bahwa ditolak itu adalah ketidakwajaran. Itu adalah hal yang benar-benar wajar. Ya di sini pasti ada yang pernah namanya cowok deketin cewek. Ya contohnya gini deh. Kalau cowok deketin cewek, kalau dia pemikirannya udah rasa-rasanya ditolak duluan, ogah-ogahan nggak sih ngejarnya? Emang orang nggak bisa ngerasain gitu, orang nggak serius ngedeketinnya gitu loh. Kalau cewek-cewek pasti pernah lah di sini ngerasa dia nih cowok aja nggak yakin sama dirinya sendiri, gimana dia bisa yakin sama gua gitu loh. Maksudnya itu contoh paling simpel gitu loh. Sama seperti kita ngejelasin customer. Nih orang aja misalkan nggak yakin sama produknya gitu loh. Nih orang aja nggak antusias gitu loh dengan jelasin produknya, gimana caranya dia bisa achieve gitu. Ya, gimana cara dia bisa yakinin gue beli produk tersebut. Jadi coba dicek lagi ke dalam diri ini. Ya, lanjut. Ya, cara mengarahkan pikiran kita. Nah, kaitannya dengan dunia properti yaitu selalu berpikir positif. Ini suaranya double, kenapa ya?
Halo di Jan. Nanda dimatiin tuh. Speakernya apa? Nanda di mute. Ya, kaitannya dengan dunia properti yaitu berpikirnya positif terhadap setiap konsumen yang masuk. Selalu antusias dan bersyukur. Ya, pemikiran kita harus positif terlebih dahulu. Tinggal masalah framing budgetnya masuk atau enggak, ya lokasinya cocok atau enggak, sesuai enggak dengan kondisi keuangan dia. Kalau udah cocok pasti beli kok gitu loh. Ya. Dan visualisasikan selalu dalam pemikiran kita bahwa kita berhasil menjual terus-menerus. Jadi kita udah bayangkan kemenangan-kemenangan penjualan tersebut di dalam pemikiran kita. Yang saya bilang tadi, satu, kita udah di dalam pemikiran kita, setiap hari kita bersyukur sama Tuhan, saya sudah closing 100 juta bulan ini. Saya sudah closing 100 juta bulan ini. Terima kasih. Berterima kasih terlebih dahulu juga Tuhan nggak apa-apa kok. Gitu loh. Kalau lu beli barangnya belum nyampe, lu berterima kasih terlebih dahulu sama yang ngasih, boleh atau enggak? Boleh enggak? Boleh. Ya pasti boleh gitu loh. Kenapa nggak boleh? Kita udah berterima kasih terlebih dahulu, orang dengan senang hati nggak ngasihnya. Kita mau dikasih deh satu barang, kita mau dikasih beras, kita udah berterima kasih terlebih dahulu, orang dengan senang hati nggak lebih cepat lagi nggak ngasih. Apalagi Tuhan tahu apa yang kita butuhkan lebih dalam dibandingkan kita. Kalau kita aja nggak pernah ya saya jujur ngomong aja terus terang. Di sini banyak nggak yang dapat hal yang bersyukur, happy, bahkan sampai lupa berterima kasih sama Tuhan. Lupa bersyukur. Kadang-kadang banyak orang seperti itu. Udah dikasih aja lupa berterima kasih. Ya, gimana mau dikasih lebih lagi gitu loh. Nah sekarang dibalik. Sebelum kalian dikasih, kalian berterima kasihlah terlebih dahulu. Bersyukurlah terlebih dahulu. Nah, baru kita akan dikasih dengan lebih mudah lagi. Baru kita visualisasikan dalam pikiran kita menang dan berjualan setiap hari. Kalau perlu ya ikutin Jim Carrey, tulis cek kosong 100 juta bulan ini, 100 juta bulan ini, 100 juta bulan Oktober, November, Desember, tulis tiap hari, pandangin, terima kasih kita sudah mendapatkan ini, visualisasikan dan dapatkan. Bagi yang udah berhasil jualan, ingat situasi, kondisi, gerakan, aroma, semua panca indera kita saat itu ketika kita berhasil. Putar ulang di dalam pikiran kita. Saya rasa di sini semua pasti ingat suatu momen yang ketika pertama kali berhasil jualan atau jualan yang hal yang besar. Kejadian saat itu, aroma saat itu, wangi ruangannya, kondisi pikiran kita, gerakan kita. Saya rasa ketika kita benar-benar ingat jadi antusias. Ya, ingat lagi bagi yang udah pernah closing ya. Ingat lagi kalau yang lain bagi yang udah pernah menang sesuatu gitu. Coba diingat-ingat. Oke. Pikiran kita tuh nggak mengenal kata tidak. Jadi kontrol pikiran kita dengan pernyataan positif, bukan yang negatif. Contohnya saya tidak mau miskin. Jangan kayak gitu bikinnya. Tapi saya gunakan saya mau kaya. Saya mau uang 100 juta. Karena kenapa? Pikiran kita tuh nggak mengenal kata tidak. Jadi tidaknya tuh di skip. Saya tidak mau miskin, fokusnya kepada miskin. Hasilnya akan miskin. Kalau kita mau kaya, gunakanlah kata yang positif. Ya, jadi bukannya menggunakan kata tidak. Saya tidak mau gagal. Saya tidak mau ditolak. Hasilnya ditolak. Tapi saya mau berhasil, saya mau diterima. Itu hal yang berbeda. Gitu. Gunakan prinsip ask, believe, and receive. Jadi, mintalah terlebih dahulu. Yang saya bilang tadi, berterima kasihlah terlebih dahulu. Percayalah, bahkan baru kita akan mendapatkan. Satu lagi, action. Tanpa action, kalian nggak akan bisa dapat. Jadi, cuma namanya ngawang-ngawang doang. Di pikiran doang. Memang pemikiran doang pun akan mengarahkan vibrasi tersebut. Tapi kalau kita nggak dorong dengan tindakan kita, sama aja bohong. Ya. Nah, itulah cara-cara tips jualan. Jadi berjualan itu bukan kemenangan dan keberhasilan, kan berhasil. Lebih cepat lagi. Ya, saran dari saya, mulai hari ini benar-benar
berterima kasih income yang kita mau dapetin berapa. Dan kedua, berterima kasihlah kita sudah closing walaupun kita belum, tapi kita pasti akan mengalami closing. Ya, jadi arahkan pikiran kita, ikutin semuanya yang positif, lingkungannya yang positif. Ya, lupakan dan pergilah pikir negatifnya dulu, dan jangan hubung-hubungkan hal-hal negatif karena itu nggak ada hubungannya gitu. Kalau dihubungkan semua pasti ada hubungannya lah. Dari 1000 masalah yang kita alamin, pasti ada satu hal yang positif yang bisa kita ambil. Dari contoh, saya telat ketemu customer beli sama orang lain. Itu sebenarnya bukan hal yang sepenuhnya negatif loh. Itu sepenuhnya hal yang positif. Supaya rasa yang nggak enak. Ketika saya ngerasain hal yang nggak enak, otomatis besok-besok saya akan berbuat yang lebih baik lagi. Saya nggak mau telat lagi. Nah, kalau saya anggap itu bukan hal negatif, tapi pelajaran untuk hidup saya lebih baik ke depannya. Itu hal yang positif berarti. Memang mungkin Tuhan yang kirimkan kejadian tersebut dengan tindakan kita, hasilnya tersebut mengajarkan kita sesuatu. Tapi percuma kalau kita nggak belajar dan berubah. Ya. Jadi semua hal itu ada hal yang positif yang bisa kita ambil, gitu loh. Dari setiap hal buruk pasti ada hal yang positif. Oke? Sekian itu aja dari saya. Terima kasih. Kalau ada yang mau bertanya silakan, boleh. Atau tanggapan, mau sharing gitu boleh. Ada yang mau tanya nggak tuh? Atau cara mengendalikan pikiran atau apa gitu. Mungkin sebelum itu boleh disamarin dikit kali, Cen. Maksudnya jadi dari awal sampai akhir tadi kira-kira poin-poin paling penting yang bisa kita praktekin untuk paling dekat apa, Cen, kira-kira, Cen? Oke. Ya, yang paling cepat itu adalah ya satu, kalian yang tadi prinsip ask, believe, and receive. Ya, jadi kalian sebelum kalian memikirkan melakukan sesuatu, ingin mendapatkan sesuatu, ya kalian sudah mendapatkan di dalam pemikiran kalian dulu. Kedua, selalu bersyukur, selalu berpikiran positif, ya, selalu berpikir positif terlebih dahulu. Setiap konsumen yang ada, kalian berpikir positif, ya. Nah, jadi jangan pernah berpikir negatifnya dulu, gitu loh. Balik. Ya, ketiga, pahami diri kalian. Maksudnya pahami diri kalian itu adalah apa sih? Kita ini berada dalam situasi kondisi yang berteman pada teman-teman lingkungan negatif yang membangun kita atau enggak? Atau diri kita sendiri sering berpikir hal yang negatif atau positif? Kita kenal diri kita dulu, kita rubah pendekatan kita. Lingkungan kita, rubah lingkungan kita yang menjadi positif gitu loh. Ingat, ada hal-hal yang bisa eksternal kita nggak bisa ubah, tapi internal kita bisa ubah. Apa sih internal yang kita bisa ubah? Pemikiran kita sendiri, cara kita, tindakan kita. Ya. Nah, yang berikutnya adalah gunakan vibrasi yang positif. Jadi kalau kalian menggunakan kecenderungan iri, dendam, atau keserakahan, ya diganti dengan rasa bersyukur. Senang nggak sih lihat teman yang berhasil? Senang nggak sih kita doain semoga dia dapat closingan lebih banyak lagi? Walaupun kita lagi berkompetisi, contohnya berkompetisi achieve supaya memacu kita juga achieve, supaya membawa kita juga achieve. Kalau kita berharap mereka semua nggak achieve, ya udah semua nggak achieve lah, gitu loh. Itu pasti kalau dulu pas sekolah pernah pas sekolah rasa-rasanya ujian, biasanya ujian si Alvin bikin gambar di wallpaper handphone, dapat brio, akhirnya bisa dapat brio. Saya juga dulu masih tempel gambar-gambarnya masih ada di kamar saya, gambar-gambarnya. Dapetin apa dan kenyataannya setelah saya lihat-lihat lagi apa yang saya gambarin gitu ya tercapai juga gitu loh. Ya. Nah, vibrasi itu yang positif gitu. Ya jangan sampai kalau kalian contoh sekolah,
Kalian dapat nilai 7, kalian seneng karena yang lain teman-temannya dapat nilai 4 gitu loh. Itu namanya terbaik dari yang terburuk, bukannya terbaik dari yang terbaik. Jangan jadi yang terbaik dari yang terburuk, tapi jadikan yang terbaik daripada yang terbaik. Gitu loh. Mendoakan mereka semua dapat nilai yang terbaik, kita dapat nilai yang lebih baik lagi. Gitu ya. Nah, lanjutannya ada summary berikutnya adalah praktek. Jadi jangan cuma divisualisasikan, tapi juga dipraktekkan dengan tindakan. Ya, jadi your motion create your emotion. Kalau kalian feel bad, rubah langsung saat itu juga. Kalian nengok atas, kalian dengar musik yang happy sambil kalian lari-lari, ya lari-lari kecil, jogging atau melakukan tindakan-tindakan itu akan merubah semua pemikiran negatif. Ya ciptakan kemenangan-kemenangan kalian di dalam pikiran kita. Ya fokus terhadap hal yang positif dan lakukan hal yang positif dalam hidup kita. Bersyukur yang paling penting. Oke? Itu aja sih. Ya dari saya summary-nya. Itu berkaitan dengan visualisasi kalau tadi Alvin cerita ya soal dia dapat brio gitu pasang di foto. Ya itu sebenarnya benar banget sih. Dulu juga saya pernah mungkin gue mau cerita dikit ya. Jadi zaman dulu banget kalau Erikson tadi kan cerita juga dia sebelum punya mobil. Nah sama saya juga dulu tahun berapa itu waktu zaman-zamannya masih bawa motor gitu ya kemana-mana. Tapi dulu pengen banget punya mobil gitu ya. Itu saya dulu hampir setiap ke mall. Kalau ada di mall kan ada pameran mobil ya. Padahal duitnya nggak ada tuh. Tapi saya sering banget nyamperin pameran mobilnya gitu loh. Terus nanya-nanya sama salesnya. Sampai saya hafal semua speknya lah, harganya, dan lain-lain tuh udah hafal semua, udah kayak sales mobil lah. Gitu. Jadi saking kepengennya tuh bener-bener nanya terus gitu loh. Jadi pede aja. Bahkan kalau saya lagi dulu zaman waktu naik motor ya, kalau lagi saya dulu goncengin mama saya gitu ya. Kalau lagi di jalan saya seneng banget saya namanya Mazda 2 hijau gitu. Jadi dulu rasanya keren banget pakai ngelihat mobil itu tuh rasanya keren banget. Nah saya setiap lihat di jalan ada mobil itu saya selalu bilang sama mama saya atau sama waktu itu pacar saya, wah itu mobil keren ya. Itu nanti tenang aja nanti mobil aku beli mobil itu tuh gitu. Jadi sering ngucapin kayak gitu padahal sebenarnya duitnya belum ada sama sekali gitu loh. Dan ditambah lagi pakai cara si Alvin sama tuh. Jadi pasang goals-nya kita atau targetnya kita itu di tempat yang kita sering lihat. Nah, waktu itu saya tempelnya di kamar tidur saya gitu. Jadi saya print gitu kan, foto mobilnya semuanya lengkap gitu kan, warna apa, tipenya apa gitu kan. Bahkan waktu itu saya saking bingungnya saya pasangnya 2 gitu loh. Waktu itu zaman itu sih saya pasang mobilnya itu pokoknya ada 2 lah. Nah, ternyata sampai sekarang ya itu dua-duanya itu kesampaian gitu loh. Jadi benar-benar persis mobilnya apa yang saya tempel ketika waktu itu. Padahal waktu saya tempel itu benar-benar nggak ada belum ada uangnya lah sama sekali gitu loh. Tapi akhirnya bisa dapat gitu loh. Jadi sebenarnya soal the law of attraction yang Erikson sharing hari ini, saya yakin teman-teman semua juga pasti udah pernah ngalamin yang namanya beberapa hal yang tadi Erikson ceritain soal visualisasi gitu kan, soal teman-teman mungkin ketika menginginkan sesuatu banget gitu ya, terus udah dibayangin terus akhirnya kesampaian dapat gitu. Saya yakin semua pasti dapat entah itu kecil ataupun besar. Jadi nah sebenarnya bagaimana caranya sekarang kita praktekin lagi gitu loh, terutama di kerjaan kita yang sekarang. Jadi kalau teman-teman udah pada selama ini kerja, kalau saya remindernya ya, kalau teman-teman selama ini kerja terus serasa udah nggak ada tujuan, mendingan coba deh pikirin ulang lagi, coba renungin lagi kira-kira apa sih benar-benar tujuan yang kita atau kalian tuh benar-benar mau banget tercapai gitu loh. Dan kenapa tujuan itu harus tercapai banget, harus banget gitu tercapai. Jadi ketika itu kalian merasa itu benar-benar penting dan kalian tempel bahkan ya tadi di wallpaper handphone atau misalkan di rumah gitu ya. Itu setiap hari secara nggak sadar gitu ya, ya kita setiap hari menuju ke sana gitu loh. Jadi saya percaya tindakan kita pun juga pasti akan menuju ke sana ketika kita tahu tujuannya ke situ gitu loh. Kalau bahasa simpelnya yang intinya saya bilang gitu loh, ketika kita nggak punya goals ya kita bingung mau jalannya ke arah mana gitu loh. Tapi ketika kita tahu persis dan bahkan kita visualisasi di dalam diri kita bahwa iya gue tahu tujuan gue itu persis dan itu mau gue capai. Jadi pasti
dengan sendirinya kita gerakan semua kita, tindakan kita semuanya akan mengarah ke sana sih. Gitu. Jadi buat teman-teman yang sekarang ya entah itu masih baru ataupun udah lama tapi masih oh ya juga ya, sekarang goals-nya apa gitu loh. Bikinlah goals yang dekat gitu loh. Goals yang dekat dan goals yang jauh. Maksudnya mungkin boleh bikin goals 3 bulan ke depan apa gitu kan. Terus bikin goals lagi 1 tahun ke depan apa. Dan bikin juga goals untuk bulan ini misalkan gitu. Jadi benar-benar tahu persis yang mau dituju apa. Contoh misalkan kontes. Kalau saya sendiri tipe orangnya sebenarnya yang suka jiwanya kompetitif gitu. Jadi kalau ada kontes-kontes atau ada persaingan kayak gitu, saya demen tuh gitu. Jadi kenapa makanya saya juga senang olahraga gitu. Jadi kalau ada kontes-kontes gini sebisa mungkin teman-teman kejar deh gitu loh. Memang belum pasti dapat, tapi kalau dari awal kita udah putusin udahlah gue nggak bakal menang, lawannya si A, lawannya si B, ada si C, si D sekarang aja udah chiefnya udah 100 juta lebih, gue nggak mungkin menang lah, gue aja belum mau closing sama sekali. Nah kalau menang berhasil atau enggaknya itu sebenarnya ditentukan dari kita sendiri sih. Kalau dari awal kita udah bilang ngecap ke diri kita sendiri bahwa udah nggak mungkin menang, ya udah pasti nggak mungkin menang gitu loh. Kalau dari diri kita sendiri aja udah ngibarin bendera putih duluan gitu loh. Jadi itu sih maksudnya kalau hal yang saya dapetin dari salah satu dari Erikson mungkin yang paling itu sih. Jadi benar visualisasi lah teman-teman apa yang teman-teman ingin capai segera dan harus, itu sih. Mungkin ada yang mau nanya lagi nggak teman-teman? Atau ada yang mau tambahin? Mungkin Alvin mau cerita mungkin atau yang lain ada sharing? Ada yang mau nanya? Oke. Nggak ada? Oh, ada pertanyaan tuh, Chen. Sorry, dari Citra. Ini agak sedikit. Mengenai Britania ya. Bantu nggak? Halo? Chen. Di Britania ada yang bantu nggak teman galeri katanya kalau silakan. Britania itu dari Pak Hardi udah bilang waktu itu, dibilang bahwa memang nggak bisa sih bantu. Gue juga tanya teman gue itu, pas gue tanya teman gue juga, dia juga nggak ada sih yang bantuin gitu. Memang maksudnya bantu apa dulu nih? Maksudnya nih, kalau kita nggak datang gitu. Itu nggak tahu si Cita nanya tuh di chat. Maksudnya bantu. Iya kalau nggak bisa datang kayaknya nggak bisa datang gitu. Nggak ada sih. Nggak ada sih. Semua. Ya. Iya, jadi memang kita harus ngandelin namanya diri kita sendiri lah, namanya klien kita sendiri ya. Mau ya kalau nggak datang ya sebenarnya ada caranya, ya kan? Caranya ya kita harus kenalan sama in-house sono, ya cuma belum tentulah orang mau gituin ya. Maksudnya gini loh. Berarti nggak bisa lah ya. Berarti memang intinya gini loh, kalau kalian punya klien, ya yang Pak Hardi bilang cuma satu kan, isi buku tamu dari bilang kliennya Citra Elite Pro gitu loh, itu si in-house nggak bakal bisa ambil. Nah, tapi kalau kalian tanya bisa nggak di handle sono, ya sekarang gini, itu kalau dia closing kan duit kalian. Dia kan bukan duitnya mereka gitu loh. Mereka mau nggak sih handling gitu, gampangnya gitu loh. Ya gampangnya gini loh, itu kan kerjaan kita loh, kita dibayar komisinya kalau kita berhasil gitu loh. Masa ibaratnya orang sana in-house-nya mana mau ngeladenin gitu, gampangnya sih kayak gitu loh. Ya kalau perlu mereka pasti sikat buat diri dia sendiri. Ya kalau kalian udah rela hati kalian disikat sih ibaratnya kliennya disikat sama in-house ya bebas-bebas aja sih. Jadi intinya sih belum ada sih bisa gitu. Dan kalau makanya menurut saya sih belum. Ya baiknya kita juga pasti dampingin lah sebisa mungkin, apalagi klien kita sendiri gitu kan, supaya kita juga lebih dekat sih. Oke. Ada lagi, Chen?
Ya paling yang bisa kita jagain adalah dia tulis buku tamu dari agent gitu loh. Maksudnya dari agent ya, jadi supaya kalaupun nanti dia closing kita bisa klaim bahwa itu dari kita gitu. Paling itu aja caranya. Ya cuma sebisa mungkin, namanya kita mau jualan ya kita pergilah gitu. Kita pergi kan, contoh gini lah, kalian pergi itu bisa dapat duit berapa juta lah gitu loh. Dengan kalian pergi, memang belum pasti closing, tapi dalam pikiran kita kok udah dapat dulu duit misalkan 5 juta. Dengan kita pergi kita bisa dapat duit 5 juta. Masa sih kalian sekali pergi, ya memang belum pasti berhasil, tapi kalau kalian sekali pergi tembus dapat 5 juta, mau nggak? Gitu loh. Pasti kalian bela-belain sih, saya rasa sih kayak gitu ya. Makanya pemikirannya dibalik dulu. Jangan rasanya nggak dapat sesuatu, tapi rasanya kita sudah dapat sesuatu. Artinya apa? Kalau saya selalu simpel gini. Saya membalik pemikirannya bahwa bukannya saya mau mencapai 100 juta, tapi saya dibayar 100 juta untuk saya melakukan hal tersebut. Ketika saya membalik pikiran saya dibayar 100 juta untuk melakukan hal tersebut. Berbeda nggak dengan saya belum mencapai 100 juta tersebut, saya melakukan mungkin setengah hati. Tapi kalau kalian contoh, saya bilang contohnya, Audrey deh contohnya. Dre, gue bayar lu 30 juta untuk setiap bulan ini lu temenin setiap klien yang mau pergi. Lu harus temenin handle. Lakuin nggak? Lakuin. Beda cerita kalau misalkan Dre, kalau pemikirannya kalau 30 juta saya bisa dapat bisa enggak gitu loh. Bisa dapat bisa enggak. Beda cerita. Tapi kalau saya bilang saya bayar kamu 30 juta untuk lakuin. Dengan kita melakukannya sebenarnya kita membayar diri kita sendiri. 30 juta tersebut pasti dapat gitu loh. Kalau kita nggak lakuin ya nggak dapat. Gitu. Makanya saya bilang lakukanlah sepenuh hati tersebut. Ingat ibaratnya gini loh. Kalau ya ini nggak bahasa kasar ya, bahasa kasarnya. Tuhan udah bikinin deposito buat kita lah, rekening buat kita. Gitu loh. Nah, kalau kita nggak datang ke bank buat datang ambil tuh duit, ya nggak bakal dapat gitu loh. Nggak bakal cair tuh duit gitu loh. Tuhan udah siapin lah semuanya. Gitu. Gampangnya seperti itu. Dengan kita berusaha. Ya. Oke, itu aja sih.